Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaquna as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian keluarga sakinah, dan kita sampai pada pembahasan tentang misi keluarga Islami. Kita sudah membahas 3 misi keluarga Islami. Yang pertama adalah memperoleh anak soleh, yang nanti kesimpulannya adalah memilih suami, berarti memilih calon bapak buat anak-anak kita nanti, dan memilih istri berarti memilih calon ibu buat mereka. Tidak semua laki-laki bisa menjadi bapak yang baik, dan tidak semua perempuan bisa menjadi menjadi ibu yang baik. Maka pilihlah untuk anak-anak Anda, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Kemudian selain memahami konsep memilih pasangan adalah memilih calon orang tua, juga paham bahwa berarti kita membutuhkan ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Karena ada tahapan baik secara umur maupun secara materi. Secara umur berarti anak yang berumur baru di bawah 1 tahun atau 2 tahun masih disusu ibunya, nanti cara mendidiknya berbeda dengan mereka yang pada masa 5 tahun pertama, berbeda pada masa-masa penanaman disiplin di usia sekolah dasar. Sedangkan secara materi berarti nanti dimulai dari penanaman akidah, nanti terus kemudian ke ibadah, nanti ke sosial dan macam-macam. Yang kedua, misi keluarga Islami kemarin adalah ghadul basar wa hifdzul farji, membuat mata lebih tertunduk dan kemaluan lebih terjaga. Jadi menikah itu untuk menjaga kesucian, untuk memperjelas keturunan. Maka perzinaan menjadi sesuatu yang tercela karena dia mengacaukan keturunan. Jadi orang berzina itu bisa saja ini anak hasil perselingkuhan tapi diakukan kepada bapak dari anak ini, ya. Terus kemudian juga melahirkan kekejian, ya. Karena itu maka pilihlah pasangan yang bisa membuat mata Anda tertunduk. Lihat baik-baik calon pasangan Anda, karena yang lebih cantik dari dia di luar banyak, lebih ganteng dari dia di luar banyak. Kalau Anda setelah menikah tidak bisa menjaga pandangan mata, maka ada kemungkinan besar Anda akan terjebak kepada perzinaan seperti yang hari ini sangat banyak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk berbagi peran, bahwa yang namanya orang menikah itu memang laki-laki dan perempuan berbeda, dan ketika mereka bersatu masing-masing akan berkontribusi dengan kekuatan yang dimilikinya sendiri-sendiri. Dan ini akan membuat laki-laki dan perempuan yang berpasangan jauh lebih siap menghadapi persoalan kehidupan daripada laki-laki yang sendirian atau perempuan yang sendirian. Ya. Kemudian yang hari ini kita bahas adalah masalah pendewasaan diri. Jadi orang yang menikah 1, 2, 3, 4, 5 tahun, 10 tahun harusnya berbeda dengan orang yang tidak menikah dalam proses pendewasaan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan nanti kita akan bertemu dengan banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan menyelesaikan masalah satu demi satu berhasil, ada yang gagal, kita ulangi lagi. Jelas akan menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dewasa. Orang yang sekolah, kemudian secara rutin per berapa bulan diadakan ujian, nanti masih ada ujian semesteran, masih ada ujian akhir tahun, dan nanti ada ujian akhir sekolah. Jelas orang yang pernah sekolah dan menghadapi ujian ini akan berbeda dengan orang yang tidak pernah sekolah dan tidak pernah mendapatkan ujian. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah,
lama 5 tahun, 10 tahun, tapi kok nggak dewasa-dewasa, berarti selama ini dia pola-pola menjalani hidupnya bukan dengan menyelesaikan masalah yang muncul di mana itu menjadi proses pendewasaan, tapi dia lebih cuma menghabiskan umur. Kalau ada masalah tinggal pergi, kalau ada masalah dianggap tidak ada. Lama-lama menua dan ternyata selama menikah masalah-masalah yang ada memang tidak diselesaikan, dan yang seperti ini banyak. Oke. Nah, di dalam perjalanan kita nanti, di sini ada 3 fakta yang saya sampaikan. Yang pertama ada namanya dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan itu berarti ada sesuatu yang dinamis, yang bergerak, yang berkembang, yang berubah-ubah dalam hidup kita. Mungkin di awal pernikahan ekonomi kita kurang mapan, tapi berapa tahun kemudian usaha kita mulai jalan. Atau sebaliknya, pas nikah kita sudah dapat pekerjaan secara mapan, tapi begitu kita nikah baru berapa bulan lockdown, kita perusahaan tempat kita kerja ternyata bangkrut, kita sekarang nganggur misalnya. Dulu kita badannya sehat, suka olahraga, terus ternyata kita sekarang jatuh sakit. Atau sebaliknya, dulu kita pas sakit, terus sekarang kita berubah menjadi orang yang sehat. Dulu kita banyak situasi-situasi dalam hidup yang membuat kita bahagia, ya, jadi anak orang kaya, apa-apa dicukupi, pembantu banyak, tinggal perintah-perintah, minta apa-apa langsung dibelikan. Hidup terasa seperti di surga. Begitu dia sudah lulus sekolah, justru orang tuanya meninggal. Bingung karena selama ini cuma makan hasil dari orang tuanya, bukan usaha sendiri. Akhirnya apa? Habis harta orang tua, nggak bisa dikembangkan. Saya pernah waktu itu ngisi di Surabaya, ada seorang ibu yang menangis karena pagi itu barang-barangnya yang di kos-kosan itu dikeluarkan oleh yang punya kos. Barangnya dikeluarkan, ditaruh di jalan. Kenapa? Karena dia sudah 6 bulan tidak membayar uang kos. Nah, saya tanya suami ibu kemana? Itulah. Dalam situasi seperti ini adalah sudah kos-kosan yang kesekian di mana kami diusir karena nggak bayar kos-kosan. Nah, ketika suatu seperti ini, ternyata suami saya jalan kaki kira-kira 2 jam itu ke masjid, ya, di salah satu masjid di Surabaya. Kemudian nanti sholat 2 rakaat di situ menenteramkan hati. Jadi bukannya gimana caranya jualan atau jual tenaga atau gimana caranya dapat uang untuk bayar kos-kosan, tapi yang masalah malah lungo yang masjid sholat 2 rakaat dan tetap rampungi gitu loh. Loh, kok begitu cara berpikir Bapak? Iya, karena dia nggak ngerti cara cari uang. Kenapa? Suami saya itu anaknya orang kaya, dari sejak kecil terbiasa cuma ngatung sama orang tua, begitu sekarang orang tuanya meninggal, ya habis harta peninggalan orang tua habis. Dan suami nggak terbiasa untuk cari nafkah. Pernah saya yang cari nafkah, dapat tempat di sebuah catering, saya sangat senang karena selain uangnya, gajinya cukup, juga kalau pulang itu mesti ada makanan-makanan yang tidak habis gitu ya, itu dibawa pulang, masih sangat layak. Tapi ternyata suami marah-marah saya karena dia cemburu sama sopir, karena saya bagian marketing, kemana-mana diantar sopir, suami saya cemburu, akhirnya saya keluar dari situ. Mumet saya. Nah, orang yang masalah mungkin seneng ya di bojo sugih, entenono wis gitu loh. Wong sugih ora golek dhewe kuwi gareng ngene mbake, bapake nek dheke pancen ora iso golek ku gur ngentekke tok. Berapa lama sih menghabiskan uang? Hatta miliaran. Kenapa? Karena teman saya punya teman gitu loh. Jadi ceritanya tentang temannya teman saya gitu ya. Ya, tapi temannya teman saya itu punya batu giok gitu. Nggak tahu, tapi teman saya itu yang menjadi fasilitator untuk dijual. Harganya sekian ratus miliar. Teman saya dapat fee itu mungkin di atas 500 juta. Gur ngedolke barang tok. Jenengan sekolah nganti saya kirim karuan iso nyekel 500 juta. Dek gur ngedolke barangnya koncone itu barangnya dhewe. Entuk fee 500 juta. Ya udah, itu ya memang rezeki nggak akan ketukar. Jadi ada dinamika kehidupan dan itu kita rasakan. Hari ini ketawa, besok menangis, hari ini sehat, besok sakit, hari ini pegang uang, besok momet mikir utang. Itu akan kita jalani. Yang kedua ada namanya fluktuasi iman. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun.
Ketika situasi berubah, iman kita sedang turun, itu bermasalah, Pak. Jadi orang miskin kemudian jadi orang kaya, tapi pas imannya sedang turun. Nanti ada namanya sindrom OKB, sindrom orang kaya baru. Jadi wong sugih anyaran, lah kayak duwe mobil Avanza kredit wae karo tongone saruluh-ruluh ngene. Padahal lagi cicilan pertama wis sesuk sasi ngarep gitu loh, Mas. Sing dienggo kuwi urung dibayar asline gitu. Iku karo tongone wis saruluh-ruluh. Iki malam Natal ini malah lunga piknik rasito melu pengajian gitu loh. Itu jenenge sindrom OKB, sindrom orang kaya baru. Wong sugih anyaran iso nganyelke. Nek wis sugih wit lahir ki malah wong ora sombong-sombong. Saya di Solo ketemu sama orang kaya sejak lahir itu karo wong liya basa. Tapi saya punya tetangga sing mau lagi sugih anyaran mergo lemah payu jalan tol lho. Jadi ora mergo usaha gitu ya, lemah payu jalan tol. Oh ya Allah. Gayane wis kaya ngono kae. Ya sudahlah gitu. Kemudian ada yang sifatnya itu masalah yang berkembang. Jadi begini, nanti menikah itu menciptakan masalah. Menciptakan masalah. Misalnya masalah suami istri yang baru menikah. Mungkin tampak bahagia karena belum banyak persoalan. Tapi nanti begitu istri hamil, terus kemudian nyidam, itu ada beberapa laki-laki atau suami yang nggak percaya ada acara nyidam-nyidaman. Jadi istri nganti nangis kaya ngopo njaluk buah sing ora musim malah diketak-ketak gitu. Ya. Terus nanti begitu anaknya lahir, maaf, nek lahirnya sesar, wis ana masalah meneh. Harus menyediakan dana jauh lebih banyak dari persiapan kita. Kita mengira 1 juta sudah aman karena biaya di rumah sakit bersalin nggak segitu misalnya. Tapi begitu sesar langsung paling enggak Anda punya 10 juta. Nanti adine urung patek gede wis hamil meneh ya masalah meneh Pak gitu loh. Kemarin saya ketemu panitia yang akan ngundang saya besok akad pertama dari Kendal. Itu membawa anaknya ada anak 3. Ustaz, saya bawa anak 3. Loh, kok bawa anak 3? Itu anakmu berapa? 8. Yang 5 saya tinggal di rumah. Terus saya kan di salim sama anaknya itu, sing nomor piro? Nomor 1. Nomor 1 9 tahun deh adik pitu, mang bayangke. Ya, sing barep iki lagi 9 tahun gitu loh. Adike pitu, mang bayangke. Nek rasa bayangke nglakoni wis gitu ya. Gitu. Ben tahun Mas berarti. Iya Ustaz. Selisihnya setahun. Wis namanya PT Subur Makmur Lancar Jaya ngono gitu. Itu masalah gitu. Nanti begitu yang barep wis paye mlebu sekolah masalah meneh. Iso mbayare tekan sekolah anakmu rawani mergo di olok-olok koncone. Eneng sing anake kendel bapake sing ra iso mbayar sekolah itu masalah itu macam-macam. Nanti begitu anaknya sudah lulus SD mungkin Anda pengen masuk pondok ternyata anak nggak mau pondok misalnya. Itu jadi masalah baru. Nanti ketika sudah SMP wis kenal jenenge handphone, konsolat wangel urung diketak-ketak urung nyeleke handphone itu masalah meneh. Nanti nek wis kenal handphone terus kenal lawan jenis, jangankan yang umum, yang pesantren saja. Ini kan saya mau bangun pesantren ya. Laki-laki itu enek welingan, mengko nek eneng putrine aja dicedhakke. Pesantren putra dan putri jejer cedak itu masalah, apalagi yang bukan sekolahnya di pesantren. Terus kemudian nanti ketika anak itu sudah lulus sekolah, urung nyambut gawe ya masalah. Ya, wis nikah, urung nikah ya masalah, wis nikah manggon karo wong tua ya masalah, wis nikah bangun rumah dhewe wong tuane loro tua ketil dhewe ya masalah gitu loh. Itu belum masalah kesehatan, belum masalah ekonomi, belum masalah kebijakan politik. Ada pasangan yang punya rumah dekat jalan raya, buka toko dan sangat laris. Tiba-tiba pemerintah memutuskan di situ dibangun flyover atau underpass. Wes, rene wong tuku, Pak. Padahal isoe ndek nyugur dodolan. Tokonya tetap di situ, barangnya tetap itu, harganya tetap sama. Tidak ada yang datang sekarang. Belum mertua, belum ipar, belum tetangga. Jadi menikah itu nanti secara alami masalah yang kita hadapi semakin lama semakin rumit, semakin berkembang. Waktu itu saya pernah siaran di radio, jawab pertanyaan wong sing aneh-aneh kaya ngono kuwi.
Nah, kalau orang nemeni saya jawab pertanyaan nikah, pertanyaan orang berkeluarga itu rata-rata mengatakan, "Yo enten nggih Ustaz, pertanyaan kaya ngeten iki yo eneng." Sing waneh-waneh ngono kuwi eneng, Mas. Nek sing ora aneh malah biasa, malah aku lali biasane. Sing kelingan ki sing aneh-aneh itu biasanya. Itu beberapa orang nemeni saya, kalau ada orang yang konsultasi itu sampai pusing deh. Kayak gini yo eneng masalah yang ini. Nikah 16 tahun sing lenang ora tau nyeluk jenenge sing wedok. Eneng lho kaya ngono kuwi. Pas materi pengajian saya ya memanggil pasangan dengan nama kesayangan. Rasulullah itu kalau manggil Aisyah dengan yang Humairah, itu yang tersinggung gitu loh, Pak. Lah Ustaz, saya itu apa berlebihan kalau minta suami saya memanggil saya dengan nama saya? Saya sudah 16 tahun menikah, suami saya belum pernah memanggil nama saya. Apa meneh kok sayang? Cinta, honey, baby. Ojo babi, baby. Apa agak diceritakan Ustadz itu panggilan saya, nama saya loh orang tahu disebut. Kan saya heran, maksud Bu Bapak nggak pernah sebut nama Ibu? Betul Ustaz. Lah kalau butuh ada kebutuhan dengan Ibu piye? Suruh bikinkan minum, suruh apa namanya nyelikakan baju, nyucikan baju, itu piye coba rasa jeneng. Kayak no wedang. Setelikakno klambi. Ora percaya Pak? Eneng sing kaya ngono gitu loh Pak. Ada makhluk aneh ini Anda ternyata itu. Jadi 16 tahun itu istrinya belum pernah dia manggil nama istrinya. Padahal waktu itu materi saya tentang memanggil nama kesayangan gitu loh. Ya eneng ta sing kaya ngono kuwi. Ada. 1001 pertanyaan, 1001 juga tipikalnya. Nah, ini fakta-fakta yang akan kita temukan dalam perjalanan kita, yaitu adanya perubahan-perubahan situasi dan kondisi, ada iman yang naik turun, dan ada juga masalah-masalah yang semakin lama semakin berkembang. Jadi nek jenengan setelah menikah ndak mau belajar ilmu berkeluarga, yakin suatu saat Anda ketemu masalah yang Anda tidak sanggup menghadapi. Ilmu jenengan wis kentekan iki masalah anyar. Berapa banyak orang tua didik anak bingung mergane apa? Saiki bocah-bocah ngerti handphone, mbae ora ngerti, wong tuane ora ngerti. Jane wong tuane mengira ketika anaknya pegang handphone terus kemudian diem meneng dianggap HP. Padahal khusyuk main game tuh kok suwe-suwe dijak waya salat wae dikon yo angel. Anak orang tua bingung, gimana Ustaz, anak saya kecanduan game. Nah mereka mau didik anak tapi mereka tidak menguasai internet, tidak menguasai teknologi, sementara anaknya menguasai. Ini masalah loh. Zaman dhisik kowe ra mudeng komputer, ra mudeng internet, anakmu mudeng. Itu bisa menciptakan masalah. Itu namanya masalah baru yang muncul, kita tidak punya ilmu untuk menghadapi itu. Saya ketemu pasangan yang menikah 15 tahun. Ilmu mengelola uang ngerti, ilmu mencari uang bisa. Uang rumahnya bagus, mengelola uang bisa karena dia bisa bayar sekolah anaknya, bisa nyicil mobil, bisa nyicil rumah, bisa nyicil sepeda motor, bisa setiap hari libur ngajak keluarganya piknik. Jadi mengelola keuangan dia bisa, ya, ngajak orang keluarganya rekreasi bisa, rapat RT bisa. Begitu 15 tahun menikah, tahun ke-16 undangan reuni datang. Begitu dia reuni ketemu karo mantan, ternyata ilmu menghadapi mantan ora iso. Jadi rumah tangga 15 tahun bubar gara-gara datangnya manusia dari masa lalu, jenenge mantan. Jadi ilmu apa-apa wis mudeng, tapi ilmu menghadapi mantan ora iso. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan masalah-masalah rumah tangga, wis tak tunggu. Karena apa? Karena secara alami hidup kita akan bertemu dengan masalah-masalah yang lebih rumit, yang lebih berkembang. Kalau Anda tidak berkembang, Anda akan berhenti di satu titik, sementara masalah yang muncul, masalah baru yang Anda tidak tahu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kita mengetahui itu, maka masalah itu bisa muncul setiap waktu. Adzan subuh saja sudah menciptakan masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Itu harus menciptakan masalah. Tangi apa ora tangi? Kan manusia tetap terbelah menjadi dua. Ada yang bangun, ada yang tidak bangun.
Yang bangun terbelah dua lagi, sholat atau tidak sholat. Kan beberapa orang bangun subuh untuk berangkat ke pasar. Jadi batangi noto beroncong orang kok arep njaluk air wudu. Dia adegan pertama ke kamar mandi itu bukan wudu, pipis. Setelah itu noto beroncong berangkat yang pasar. Gitu. Nah, maka kita mendewasakan diri dengan cara menghadapi masalah itu satu demi satu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu demi satu sehingga di situ ada yang namanya konsekuensi proses. Jadi waktu itu saya pernah siaran di radio, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar radio di waktu itu masih di RDS, Radio Dakwah Syariah. Kemudian ada yang bertanya tuh gini, Ustadz, saya kok jadi takut menikah. Kenapa? Karena ternyata masalahnya orang nikah itu banyak banget. Saya pusing. Saya jawab begini, Mbak, masalah orang menikah itu sangat kompleks karena menikahnya sudah berjalan sekian tahun. Jadi sebenarnya masalah itu akan mengikuti proses kita menikah. Jadi Anda nanti kalau menikah dengan suami Anda, di malam pertama itu masalah belum banyak. Maka hadapi malam pertama dengan berkomunikasi agar Anda tahu siapa suami Anda, suami tahu siapa Anda, kemudian tahu apa yang membuat Anda senang, yang membuat Anda tidak senang, coba dikomunikasikan. Ketika Anda mampu membangun komunikasi dengan baik, nanti masalah berikutnya datang, dirampungi siji mbok siji. Jadi seperti orang yang garap matematika rumit, perkalian pangkat akar kuadrat, ya, kemudian menghitung desimal atau kalkulus, itu bagi cah SD mumet Pak. Tapi percayalah, yang punya nilai matematika 100 itu ndek mben ya wiwit SD. Dimulai dari 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 kali 1 sama dengan 1. Itu nanti setelah itu pelan-pelan dia lama-lama bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dalam matematika. Jadi semua masalah rumah tangga itu pun dimulai dari masalah sederhana. Jadi kuncinya adalah menghadapi masalah itu satu. Ada masalah lagi, hadapi. Kemampuan Anda menghadapi itu terakumulasi menjadi keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Oke, nah sekarang begini, mujahadatun nafsi wa riyadatuha bi ri'ayati wal wilayati wal qiyam bi huquqil ahli was sabri ala akhliqihinna wa ihtimalul adha minhunna wa sa'yi fi islahihinna wa isyadihinna ila tariqid din wal ijtihad fi kasbil halal li ajlihinna wal qiyam bi tarbiyatil auladi. Masalah rumah tangga itu adalah mujahadatun nafs, berjuang secara mental untuk berlatih agar mampu menjaga keluarga, melindungi keluarga, melaksanakan hak-hak keluarga, bersabar atas akhlak pasangan, ya, menanggung beban dalam mencari rezeki yang halal, memperbaiki dan memberi petunjuk keluarga menuju cara yang baik sesuai dengan aturan agama. Itu adalah masalah-masalah yang nanti kita akan hadapi. Karena itu maka untuk bisa menghadapi masalah-masalah dalam keluarga itu menghajatkan berbagai macam ilmu. Jadi keluarga itu adalah medan pertempuran di mana semua senjata harus dikeluarkan. Nggak bisa Anda menikah cuma punya ilmu nyambut gawe, esok tekan sore untuk blonjo, mulai kayak bojone. Nggak sekedar itu, Ferguson. Jadi nanti ada ilmu tentang pendidikan. Gimana caranya didik anak? Di zaman seperti ini, yang sangat sulit ini. Bahkan ketika anak Anda lahir, Anda sudah kasih nama Muhammad Soleh dan Siti Soleha, belum tentu nanti jadi soleh. Saya ketemu orang namanya Soleha, ini rasanya tongone rampung-rampung. Saya ketemu orang namanya Soleh, ora sholat. Coba. Namamu mengingkari perbuatanmu. Nggak cukup nyekolahkan anak pondok, wah yo eneng sing mulai ora dadi kok. Saya pernah ketemu kasus itu, ada seorang ikhwan nganter anaknya ke pondok, terus ngomong, sekolah nyang kene, nek ra gelem nyang pondok rasa sekolah.
Anaknya masih lulusan SD, takut lah. Akhirnya orang tuanya pulang ke rumah setelah meninggalkan diri pondok, sampai rumah dia kaget. Kenapa? Anaknya tekan ngomah gitu loh, Pak. Jadi lari dari pondok. Begitu bapak nesu-nesu, nek ora gelem nyang pondok rasa sekolah. Anaknya jawab, "Ya wis aku rasa sekolah." Ngono piye coba? Sapa seneng sekolah zaman saiki, wong mata pelajaran ya oke. Nek wong tuane ora gelem nyang rasa sekolah, ya mending rasa sekolah no dolan terus. Piknik terus, mangan terus, nonton TV terus, seneng ngono no malahan. Akhirnya orang tuanya ketemu saya, "Gimana Ustaz?" "Lah piye lah wong mbok kei pilihan nek ra nyang pondok rasa sekolah ya aku dhewe ya milih rasa sekolah kok. Nek aku kon milih rasa sekolah." Ya, nanti membutuhkan ilmu ekonomi. Ya, piye ya? Duwe dit semene ning iso tetep bayar sekolah, mangan tetap mengandung 4 sehat 5 sempurna, nek barku ya tetep eneng dit sing tabung ku bangun omah, syukur eneng dit sing nggo tuku mobil, engko nek handphoneku wis elek ya ganti anyar, nanti nek klambine bocah-bocah wis elek ya ganti klambi anyar, supaya duit sesasi gaji semene cukup piye ya. Itu Anda kalau nggak punya ekonomi ora iso ngatur. Nek gur bakul lewat tuku, lagi tanggal 15 wis entek ditmu. Anda membutuhkan ilmu tentang psikologi. Sebagaimana Rasul katakan, "Ya Aisyah, inilah alam idza kunti ani radhiya wa idza kunti alaiha ghadbah." Rasul suatu hari mengatakan, "Ya Aisyah, aku tahu kamu sedang marah atau sedang ridho kepadaku, aku tahu." Marahnya marah karena cemburu, bukan marah bentuk kedurhakaan istri kepada suami. Aku tahu kok kamu sedang marah, aku tahu kok kamu sedang ridho. Itu ilmu psikologi. Jadi kalau Anda nanti lihat anak merengut, Anda anggap tidak ada masalah. Anda lihat suami merengut, Anda anggap tidak masalah. Wow, itu masalah. Karena nggak mungkin orang yang sedang bersuka cita kok merengut itu nggak bisa. Anda harus mengetahui itu kondisi-kondisi. Wah, iya anakku engko bar salat Isya mesti tajak ngomong wong loro. Ane ngomong kok ketok menek ora bergairah, ora semangat. Anda membutuhkan ilmu tentang prioritas. Karena dalam hidup ini kita sering bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang datang bersamaan sementara kemampuan kita terbatas. Ini kan toiletnya yang laki-laki dan perempuan di sebelah selatan semua. Mungkin kalau ada perempuan mau ke toilet kan agak susah. Itu ada sih toilet yang di utara, tapi nggak ditulis untuk perempuan, itu untuk santri. Jadi kalau ibu-ibu mau ke pipis jadi bingung, toilet perempuan di selatan, nek masuk ke situ, gue nek neng santri yo nyang toilet piye? Itu identitasnya nggak jelas itu toilet perempuan atau toilet santri. Jadi ibu-ibu nek melu pengajian jadi bingung toilet arep nyang ndi. Paham pengurus? Oke. Terus Anda menawarkan jamaah karena mungkin nanti pengajian ini semakin lama semakin berkembang, semakin banyak orang yang datang. Mungkin jamaah putri juga butuh toilet. Ada yang mau sedekah jariah apa enggak? Kalau mau nanti kita buatkan. Bagi yang mau uangnya ditunggu sampai Senin depan. Tolong nanti serahkan kepada bendahara masjid. Kira-kira bantu masjid sing arep bangun toilet iki apik apa elek? Apik insyaallah. Nek kowe elek berarti kowe penyusup yang datang ke pengajian ini. Pulang sampai di rumah, Anda sudah mendapatkan 2 proposal. Yang satu proposal dari adik saya karena dia jadi bendahara di kampung saya, masjidnya mau dipugar. Yang kedua proposal dari saya karena insya Allah saya akan bikin pesantren di Pleseran sebelah selatannya Sekipan untuk membangun pesantren keluarga dan taman pendidikan akhlak. Saya pengen bangun pesantren yang berbeda dengan yang lain. Jadi nanti pesantrennya pesantren keluarga dan taman pendidikan akhlak.
Nah kok ini menjelang Ramadan, anak perempuan Anda ngomong, ayah ini mau Ramadan. Iya, kenapa? Aku pengen besok kalau lebaran pakai baju baru ya. Habis itu anak Anda laki-laki datang, loh kok wis mulai nang? Oh ya ini mau libur Ramadan. Mesake ya, pas Ramadan libur gini ada teman-temanku yang nggak bisa pulang kampung karena mereka dari luar Jawa, tiket pesawat sangat mahal, ada peraturan lockdown. Jadi mesake selama Ramadan mereka di pondok dan nanti kalau hari raya pun mereka di pondok. Maka aku punya rencana sama teman-temanku bikin pesantren selama Ramadan itu, pesantren kilat. Jadi satu hari kita datangkan ustadz satu bicara dari jam 8 sampai jam 12 siang waktu duhur. Dan kemudian setelah itu nanti pada waktu lebaran kita mau ngasih amplop, satu orang 100.000, dikasih peci, sarung dan baju baru. Wah, apik le ngono kuwi. Nah itulah ya, aku butuh pendana, donatur. Ayah mau ya jadi donatur. Proposalnya ada diberikan. Habis itu Anda ketemu sama istri, ya iki wis Ramadan. Ya ngopo? Ya nek ndiditi ra sanggo neko-neko, kena wis 3 tahun ra mulih no kok ora iso mudik, mosok ya tahun iki tetep ra mudik. Bang Toye bae gur 3 tahun 3 kali lebaran, mosok lebaran keempat tetep ra mulih. Dadi nek ndidit ra sanggo neko-neko ditabung. Besok kalau menjelang lebaran nanti kalau uangnya banyak ya kita nyewa mobil, tapi kalau enggak ya naik kendaraan umum. Tapi pulang tahun ini masa tetap nggak pulang terus. Iya. Habis itu pintunya diketuk, rondo sebelah rumah datang. Bisa kayak terkenal kan rondo bolong nih ceritanya. Dia datang bukan untuk dinikahi, bukan. Dia mengingatkan, Bapak, dulu suami saya sakit sebelum meninggal itu sempat pesen. Dia bilang kalau bapak teman baiknya, teman mancing, teman pit-pitan, teman pengajian. Jadi kalau saya ada apa-apa kata suami saya, minta tolong ke bapak dulu. Posisinya jadi janda itu nggak enak. Kalau minta tolong itu sering diartikan salah paham sama laki-laki itu. Saya kesini Pak. Sudah 2 bulan saya belum bayar SPP anak-anak sekolah dan kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian. Bantu masjid, proposal pembangunan masjid, proposal pembangunan pesantren, bantu anak-anak di pesantren, anak wedok tuku klambiannya, bojone njaluk dimulih ke tahun ini, dan tetangga sebelah yang istrinya teman baik kita itu juga minta bantuan karena mau bayar SPP anaknya. Dia neng pitu. Nek kowe wong sugih ndek 20 juta ora masalah. Dom 1 juta. Cek Pak 13 juta tak kandhani. Tapi nek jenengan termasuk middle low, menengah ke bawah. Begitu dilihat dompetnya di sini kur 200.000. Berarti jenengan harus hati-hati. Ini 200.000 tak bantoke sing ngendi sing paling prioritas. Soalnya panitia-panitia yang tadi itu saya ceritakan tidak menerima fotokopian. Jadi yang diberikan harus uang asli. Lah saiki jenengan duitnya 200.000, kira-kira yang Anda pilih yang mana? Itu yang saya katakan bahwa dalam hidup kita sering bertemu dengan situasi kesempatan beramal soleh itu banyak, tapi kemampuan kita yang tidak ada. Nah, dalam kehidupan berumah tangga prioritas itu penting. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak prioritas. Meskipun baik tapi tidak prioritas. Baik Pak, bukan perbuatan dosa dan maksiat, yang tidak prioritas. Contoh, ada seorang suami yang pulang malam. Nah karena pulang malam, dia capek dan akhirnya tidur. Padahal dia sudah seminggu tidak mendapatkan pelayanan di atas ranjang. Dan dia berpikir, ya wis lah, sesuk bar subuh wae wong wis seminggu nganggur. Maka begitu selesai sholat subuh, dia baca wiridnya sebentar aja, terus dia naik ke atas tempat tidur, memberi kode kepada istrinya bahwa dia butuh dilayani di atas tempat tidur. Dan bojone kira mudeng. Dia ra tau melu matematika, ra tau melu pramuka, dadi ra mudeng kode-kode ki ra mudeng gitu loh. Nah,
Akhirnya apa? Habis sholat subuh, sing wedok ndikir, rodok suwe, bar kuwi malah maca Quran sak juz. Sing lanang wis bingung di atas tempat tidur ki piye, ra mudeng-mudeng gitu loh. Sebentar lagi sudah payah berangkat ke kantor, 6:30 mau berangkat. Sampai akhirnya suaminya berangkat itu sambil bersungut-sungut lah, wong keinginan untuk dilayani tidak tercapai. Sementara sing wedok ki ra mudeng salah. Begitu suaminya mereka dek ngomong, aku salah apa to wong yo bar salat subuh zikir, bar maca Quran lho piye. Padahal kalau dia paham, oh tadi suamimu itu minta dilayani. Wong dia sudah seminggu tidak dapat pelayanan. Nek bar subuh kamu melayani, wis paling gur wektune sak jam nganti karo tengah jam. Begitu suamimu berangkat ke kantor, kamu bisa baca Quran nganti sesuk, nganti duhur iso, dilanjuti ngasar iso, tekan maghrib iso. Kuwi jenenge apik ning ora pas sing ngono kuwi. Sing guyu berarti tau nglakoni. Kuwi apik ning ora bener ngono kuwi. Suamimu sudah ngambil cuti untuk di rumah. Ini hari Kamis. Kamu biasa puasa Senin Kamis, tapi khusus Kamis ini kamu nanya, Mas, aku puasa atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena suamimu ngajak ngobrol, mumpung ada di rumah. Orang puasa itu nafasnya bau, itu kita tahu kok. Mungkin suamimu mau bermesraan dengan kamu. Lah kamu kalau puasa kan nggak mungkin, karena bermesraan membatalkan puasa. Atau malah siang ini suamimu mau ngajak kamu jalan-jalan, mau kulineran. Lah ngajak wong kulineran karo wong poso ya apa gunane gitu loh. Poso ki apik, Senin Kemis, tapi dalam situasi suami yang sedang ngambil cuti jadi nggak baik. Itu ilmu prioritas aja kur. Aku wis salah apa? Aku poso Senin Kemis, wis biasa poso Senin sadurunge nikah. Oh lah dalah. Ora gaduk caramu ngomong ngono ki markonah gitu lho. Ora gaduk caramu berumah tangga nganggo dalil ngono ki ora gaduk. Gitu loh. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita perlu ilmu prioritas karena apa? Situasinya seperti ini yang kita pilih bisa jadi berbeda dan besok kita bahas khusus tentang prioritas ini pada pembahasannya waktu sudah sampai di pembahasan itu. Kemudian kita juga membutuhkan ilmu tentang hak dan kewajiban. Jadi dalam menikah itu kita punya kewajiban, bukan cuma punya hak. Kita nggak cuma menuntut pasangan untuk melayani kita seperti harapan kita, tapi pasangan juga berharap kita memperlakukan dia seperti kita ingin minta diperlakukan. Kita butuh ilmu tentang matematika, Pak. Hitung-hitungan. Ya. Iki adikku pisah dadi rondo, bapakku wis ora ono, kayak aku masih lanang. Berarti mulai saiki adikku ya dadi kewajibanku. Maka kenapa dalam Islam kalau ada warisan laki-laki mendapatkan bagian 2, bagian sementara perempuan 1, salah satunya adalah tanggung jawab untuk menafkahi perempuan yang tidak punya suami. Ketika bapaknya tidak ada itu kembali kepada saudara laki-laki. Matematikamu butuh melaku. Kamu butuh hubungan sosial dengan tetangga kanan kiri. Nggak bisa. Yang penting lah keluargaku, karo tonggo ra luruh-luruh. Karena nanti kalau terjadi apa-apa, yang pertama kali ngasih pertolongan itu tetangga kanan kiri, Pak. Kemarin kakak saya meninggal dunia. Tinggalnya di Kalimantan, tapi sudah 2 tahun sakit. Terus 2 minggu terakhir itu di rumah adik di Solo. Begitu meninggal, nguburnya di kampung, di tempat saya. Saya diberitahu, mas saya meninggal. Ya sudah, kamu kesini? Enggak. Aku nak ke situ nanti malah enggak selesai. Jadi kamu selesaikan yang di situ, saya tak pulang ke rumah. Rumah kosong. Nanti kakak kalau sampai rumah sudah siap. Oke. Jadi adik saya ke tempat kakak yang itu, kemudian saya pulang ke rumah. Yang saya cari siapa? Tetangga. Saya ke masjid, saya bilang sama imam masjid, masku meninggal. Oh, Mas Wawan? Iya. Ya udah gini. Akhirnya Pak tetangga datang ke rumah, bersih-bersih rumah, yang sebagian ngubungi tim Pangrok Tilayon judulnya tempat saya itu. Akhirnya datang dan macam-macam. Begitu kakak saya dari Solo datang, rumah sudah siap, tinggal dimandikan, dikafani selesai. Nek kok ora kenal karo tonggo, ora gelem. Koncomu mancing, ya kayak mancing pas gue berita ngono kuwi gitu loh. Koncomu bal-balan ya mungkin lagi latihan bal-balan.
Jadi jangan merasa kalau kamu punya teman ngaji, punya teman bal-balan, terus kemudian boleh tidak berbaik-baik pada tetangga. Karena tetangga itulah yang nanti pertama kali akan memberikan pertolongan kalau ada musibah-musibah yang sifatnya darurat dan mendadak. Anda juga berilmu tentang akidah. Anda bangga, wah anakku silongkas jadi dokter nih, anakku sebenarnya jadi insinyur. Anda merasa berhasil, tapi maaf, tiba pikirannya cek kacau. Begitu anak Anda jadi dokter, ternyata arep buka praktek gue nggak tak takon karo dukun. Buka praktek supaya ngerjekeni tanggal piro, jam piro, ngadep nyang ndi, sampai begitu, Pak. Saya sampai ketemu kasus begitu, dokter loh, Pak. Itu buka ruang praktek gue ngadepe ngetan wong idul iki takon cek karo wong pinter. Nata meja lho nganggo ilmu feng shui gen rezekine lancar. Sampai buka praktek iki dinane apa jam piro lho manut karo wong pinter. Lah kuwi apa wong bodoh Dek manut wong pinter. Wong dadi dokter ki rumangsaku ya wong pinter kok, malah luwih pinter wong bodoh lho piye to. Kuwi bapake cerita wah anakku dadi dokter. Apa dokter lu neraka nek ora tobat wong musyrik ngono kok. Kalau Anda tidak punya ilmu akidah, bisa jadi loh istri Anda, suami Anda, anak Anda ikut pengajian kelompok sesat, Anda bahkan tidak mengenali loh. Kemarin saya ketemu seorang ibu yang dia bingung karena apa? Karena anaknya itu sekolah negeri, terus kemudian bersikap sangat permisif, sangat bebas. Sehingga dia cerita, punya teman laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi dia cerita sama ibunya, ya biar toh mama itu kan hak asasi manusia. Ibunya kan bingung. Waduh nek anakku pikirannya kaya ngene lagi dadi penyambung lidahnya kaum LGBT nek ngene carane. Sing penting lah ora ganggu kowe. Apa kono ya mesti dosa. Dosa kan senetokke Gusti Allah bukan kowe. Apa kowe ya sapik. Mbok kowe sibuk ngurusi awakmu dhewe sing elek ketimbang ngurusi wong liya. Dalil mereka begitu terus. Jadi dengan tidak paham, anakku sarjana sebentar lagi nyambut gawe. Iya ning pendukung LGBT tahu enggak? Jadi Anda kalau nggak punya ilmu tentang itu berbahaya rumah tangga Anda. Anda harus punya ilmu tentang ibadah. Anak Anda dari dokter yang ratau sholat, apa gunanya? Anda harus mau ngajak mereka sholat, membangunkan mereka sholat. Anda harus punya ilmu tentang manajemen waktu. 24 jam sehari itu berapa menit yang Anda pakai untuk sholat, berapa menit Anda pakai untuk mencari ilmu, berapa menit untuk bekerja, berapa menit untuk ngurusi keluarga, berapa menit untuk bertetangga, berapa menit untuk olahraga. Karena kalau itu tidak Anda atur, Anda bisa bermasalah. Suge nyambut gawe, kemudian jatuh ambruk karena tidak menjaga kesehatan, konsumsi makanan semaunya, tidak olahraga, ngerti-ngerti ambruk, duit entek ngumbiayai, mati. Ayo bijak. Anda harus punya ilmu tentang kesehatan. Anda harus punya ilmu tentang keterampilan. Kira-kira keterampilan lu sing iso tak dol nggo golek duit piye? Aku iso potong rambut, apakah iso bekam apa-apa? Gitu loh. Jadi rumah tangga ora glundung semprong, ki wis lenang umur 20 tahun nyambut nyang pabrik wis duwe gaji rutin. Nanti nek padu karo bojone mecahke piring, ngono kuwi. Mengko nek gigeki tagih kon bayar mumet, aku pengen mati wae utangku akeh ngono. Enggak sekedar itu rumah tangga itu. Nah justru karena itulah maka ketika Anda berumah tangga, Anda akan berproses menjadi orang lebih dewasa. Karena apa? Masalah ini nggak akan dihadapi oleh orang tidak menikah. Ngadepi bojo sing merengutke sing ra bojo kan ya ora mungkin ngadepi to Mas gitu loh. Sing luwih abot meneh wis ora ayu merengutan. Wah abot tenan kuwi ujian yang terberat dalam hidup gitu. Jadi Anda nggak bisa menyepelekan masalah rumah tangga itu nggak bisa. Saya sudah menyaksikan orang yang tumbang satu demi satu, padahal mereka kaya, padahal mereka pinter. Yang terakhir kemarin guru, suaminya guru, istrinya guru, nikah 37 tahun akhirnya berpisah. 37 tahun, saumure menungso. Kenapa? Ra iso ngadapi. Gitu loh. Nah, bagaimana cara kita mendewasakan diri? Saya katakan tadi adalah dengan cara menyelesaikan masalah yang datang satu demi satu. Karena kita punya prinsip la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupannya. Jadi kalau kemudian kita menghadapinya pelan-pelan, maka kemampuan kita menghadapi itu akan terakumulasi, terkumpul menjadi kekuatan baru untuk siap menghadapi masalah berikutnya. Tambahkan lagi, lama-lama Anda menghadapi masalah yang sangat berat pun enteng wae. Wong liya mumet nyawang jangan penak wae nglakoni.
Mbak Vicky ya iso men to, nek bojo kaya ngono cek ngladeni, nek aku tak tinggal lunga, ya nek kowe, nek aku ya ora no. Kowe ya iso men to Mas, tekan omah bojomu perengat-perengut kowe ya tetep betah menyang omah, nek aku tak tinggal nyang pos kamling. Kowe nek kowe, nek aku ora, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menjalani hidup ini biasa-biasa saja, tapi menurut orang lain kita jadi orang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup kalau menghadapi masalah seperti yang kita hadapi. Padahal kita menghadapi seperti karena sudah menghadapi sebelumnya. Gitu loh. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau ada orang yang setelah menikah tidak berkembang menjadi lebih baik lagi, karena mereka tidak menghadapi masalah itu demi satu. Coba kita perhatikan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 24, ada banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Anda merasa tidak beriman, nyingkir daripada nanti komentar malah salah. Ahok itu bukan orang beriman, dia berani-beraninya mengomentari surat Al-Maidah ayat 55. Nyingkir akhirnya dia. Itu urusanmu, kowe wong kafir. Kafir yang kupe, kafir. Istajibu lillahi wa lirrasul. Jawablah, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasul memanggil, penuhilah kalau Anda beriman. Idza ja'akum, jika Rasul itu memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi di sini ada muatan satu, kalau Anda beriman, ketika dipanggil Allah dan Rasulnya harus memenuhi panggilan itu. Dalam ayat yang lain namanya sami'na wa ta'na. Yang kedua, di sini informasi bahwa Rasul memanggil kalian itu kepada hal yang menghidupkan kalian. Qala Al-Bukhari, lima yuhyikum, lima yuslihukum. Imam Bukhari mengatakan bahwa kepada yang membaikkan kalian atau menghidupkan kepada yang menghidupkan kalian, lima yuhyikum, itu artinya adalah lima yuslihukum, yang membaikkan kalian. Jadi kalau Anda nanti menjalani rumah tangga sesuai dengan panggilan Allah dan Rasulnya, Anda akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Lima yuhyikum, menghidupkan hati nurani, dan yuslihukum, membaikkan kalian. Misalnya tadi ada istri yang sedang jengkel sama suaminya. Nah, dia bisa mengambil sikap tidak masak, suami datang ke rumah merengut, dibiarkan, didiamkan, tidak peduli. Dia bisa memilih jalan seperti itu. Tapi dia bisa memilih juga tetap berusaha tersenyum. Berusaha tetap tersenyum, tetap melayani suami. Itu kan berarti dia harus menahan diri, mengontrol emosi, menahan rasa marah, mengalah demi kebaikan bersama, sabar. Jadi ketika seorang istri yang sedang jengkel sama suami menyambut kedatangan suami tetap dengan senyum, itu dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih hidup hatinya, menjadi pribadi yang lebih baik. Sama laki-laki yang pulang ke rumah, dia bisa tidak pulang kok. Dia tahu istrinya sedang jengkel. Dari panggilan perempuan kepada suaminya saja menunjukkan tingkat kejengkelan, Pak. Ada ibu-ibu yang datang konsultasi. Lah kok sendiri Bu? Bapak kemana? Oh Mas Joko toh sedang keluar kota. Jenenge Joko. Lagi seneng. Oke. Nanti ketemu berapa hari? Gimana kabarnya suami Bu? Kok enggak berapa hari enggak kelihatan ke masjid? Oh Bapak Edole. Bapak Edole gantian. Bapak itu siapa? Ya Joko kuwi mau gitu loh Pak. Neng gandeng wis mulai pirang-pirang dosa, saiki ora ganti Joko meneh, Bapak Edole. Dah seminggu kemudian kita ketemu, Bu, Bapak kok nggak kelihatan? Berapa hari ini pengajian nggak pernah datang? Oh, wongnya dereng mulai, wongnya tadi. Gitu. Engkau nak jengkel banget, gitu. Gimana Bu kabarnya Bapak? Nyawane rung bali. Oh. Dawi nyawane wonge Bapak Edole karo Joko. Wonge siji asline, Pak. Tapi dari cara dia mencari kata ganti untuk suaminya, itu menunjukkan tingkat kejengkelannya. Jadi ketika Anda baca WA dari istri, Anda sudah tahu kalau dia sedang marah sama jenengan.
Iki nenek tak tinggal, jadi masalah anyar. Saya bisa tidak pulang, saya bisa pergi kemana bersenang-senang bisa. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bismillah, saya tetap pulang kata bapak ini. Maka begitu pulang dia kuatkan hati, lihat istrinya yang cemberut, lihat di atas tempat meja makan belum ada minuman anget, lihat wah gitu, ayo urung dimasake barang. Dia tetap sabar. Itu berarti kan dia menahan diri untuk menahan perasaan, mengontrol emosi, menahan marah, memaafkan kesalahan istri. Iki salahku dhewe nek men yo milih makhluk koyo ngene kok yo. Berarti nek aku wis milih ya aku sing dandani, wong ari jalu kawum nalani saya wis berarti dandani alon-alon. Berarti kan di situ ada proses untuk menghidupkan hati, toh. Jadi menetapi syariat itu kan tidak mengikuti kesenangan pribadi. Disitulah proses untuk menahan, bersabar, mengalah, memaafkan. Itu akan terjadi dan itu tidak dibolan-baleni seumur hidup. Jenengan jauh berubah menjadi orang lebih dewasa. Sementara Imam Qatadah mengatakan lima yuhyikum qala huwa hadal Quran. Yang dimaksud yang menghidupkan kalian itu adalah Al-Quran ini. Kembalilah kepada Al-Quran. Fihi an-najatu wa tuqah wal haya. Karena di dalam Al-Quran itu ada najah, kesuksesan, tuqah, ketakwaan, dan hayah, kehidupan. Sementara Imam Ibnu Katsir mengatakan tanbihun ala anna du'aahu iyahum la yakunu illa ma fihi khairun lahum wa ihyaun li anfusihim. Ini satu peringatan kata Imam Ibnu Katsir bahwa panggilan Rasulullah kepada manusia tidak akan terjadi kecuali kepada apa yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi manusia dan menghidupkan hati mereka. Jadi panggilan Allah dan Rasulnya itu pasti baik, dan kalau kamu menetapi panggilan itu, Rasul tidak akan memanggil kepada yang sia-sia. Rasul tidak akan mengajak kepada sesuatu yang tidak berguna. Yang akan dipanggil oleh Rasul adalah orang beriman kepada hal yang baik dan menghidupkan hati mereka. Walam fi lima yuhikum, dan huruf lam pada kata yuhikum, lima yuhikum, lamu taklil merupakan lam taklil. Maksudnya adalah da'akum, Rasul memanggil kalian li ajli ma huwa sababu hayatikum ruhiyah, kepada hal-hal yang menjadi sebab kehidupan ruhiyahmu. Nah, maka disinilah bagaimana cara mendewasakan diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mempelajari ilmu agama, dan ketika berkaitan dengan masalah rumah tangga yang sedang kita hadapi, pilihlah dengan cara menetapi itu. Nah, ketika Anda menetapi itu, cara syariat itu, Anda akan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, karena di dalamnya ada kesuksesan, ketakwaan, dan kehidupan. Karena karena panggilan Rasul tidak akan terjadi kecuali kepada hal yang membaikkan manusia dan menghidupkan hati mereka. Nah, berarti sekarang kesimpulannya, kalau Anda mau menikah, cari orang-orang yang memang mau diajak untuk menjalankan hukum-hukum agama dalam pernikahan. Nek gur golek senenge dhewe rampung. Saya kemarin ketemu pasangan suami istri yang menikah itu karena cinta. Saking cintanya sampai yang perempuan jadi mu'alaf. Coba merubah keyakinan akidah itu berat loh, Pak. Ndek wingi meyakini semua dosa sudah ditebus. Sekarang meyakini bahwa meskipun kamu sudah melakukan amal baik, nek ora ikhlas, ora ditampa Gusti Allah, merubah cara berpikir itu angel banget loh, Pak. Dulu dia beranggapan bahwa saya sudah mengakui dia sebagai penebus dosa saya, maka saya pasti masuk surga, dosa sudah ditebus. Akidah seperti sekarang dipindah menjadi akidah, meskipun kamu melakukan amal soleh, nek ora ikhlas, ora ditampa Gusti Allah. Kan begitu Islam mengajari. Merubah seperti ini susah. Lah kalau ada orang sampai berubah akidah karena ingin menikah dengan seseorang, berarti kan saking besar cintanya. Dan terjadilah itu, seorang perempuan menjadi mu'alaf menikahi teman saya. Loh, Anda bisa bayangkan bagaimana bangunan rumah tangga dibangun dengan dasar saling mencintai, kokoh, kuat. Tapi ketika ada masalah dan istri ini tidak mengerti syariat, cara menyelesaikannya kan jadi wagu. Begitu mereka marahan, maaf,
Si istri itu memilih jalan apa? Mendiamkan suami. Jadi orang ngajak ngomong bojone kuwi ora gur sedina rong dina, Pak. 3 minggu tengahnya 3 sasi. Yang laki-laki kan bingung, ya Allah Ustadz, saya tuh kalau datang ke rumah, istri saya itu wajahnya cemberut aja, ngomong mesti enggak jawab, dia langsung berpaling, terus pergi. Tak kuat-kuatkan ini kok ya tambah kuat. Hanya datang ke sini untuk konsultasi karena enggak kuat. Padahal itu mereka menikah sama-sama saling cinta. Saya bilang, Mbak, kenapa kalau marah sama suami kok diem enggak ngajak ngomong? Loh, suami saya menjengkelkan. Ya mbok ngajak ngomong, enggak, nanti kalau saya ngomong malah salah. Udah saya diam aja. Jadi menurut Mbak ini, mendiamkan suami adalah cara yang benar untuk menghadapi masalah mereka. Suaminya ngomong, lo kan yang namanya istri soleh itu dipandang menyenangkan, ketika diperintah mentaati. Lah istri saya tuh mau ngomong aja berpaling. Saya bilang sama yang perempuan, kamu salah. Makanya kalau jadi mu'alaf bukan gur dadi KTP ini dadi Islam tok. Pelajari Islam yang benar. Kenapa Ustaz? Karena dalam Islam kita itu punya teman, kemudian kita mendiamkan dia saja, itu kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Lah ini suamimu, teman tidurmu, yang tahu kamu punya panu. Mosok sama dia kamu mendiamkan? Mbok yo kalau bisa sak marah-marahnya sama suami itu mbok jangan mendiamkan. Wong sama teman yang bukan nggak kenal aja kalau kita mendiamkan jangan sampai lebih dari 3 hari kok. Ini sama suami, mbok bisa, nek bisa mbok jangan mendiamkan gitu loh. Nggak tahu Ustaz ilmu-ilmu kayak gitu, makanya belajar. Mas kamu ya salah, kok salah Ustaz? Ya kan istrimu mu'alaf. Masa lalunya tidak ada referensi tentang dalil-dalil seperti itu. Jadi sekarang yang kamu sebutkan tadi adalah ciri-ciri perempuan soleha. Rubahlah istrimu yang mu'alaf menjadi seperti itu. Jangan pengajian. Orang puas hanya gara-gara dia jadi mu'alaf. Ajari dia menjadi muslim yang sebenarnya. Tak kandani yo mas. Istri soleha itu cirinya nek dipandang menyenangkan, nek diperintah mentaati. Tak kandani. Wong wedok sing wiwit lair wis Islam, kuwi wae nek jengkel karo sing lanang ngenengke kuwi eneng. Malah saiki melu pengajian kalau wonge. Coba, yang dari lahir Islam saja itu nggak ngerti bagaimana berlaku kepada suami, apalagi istri kamu mu'alaf, didik lagi dia. Akhirnya ya udah selesai, kasus ini selesai. Itu loh Pak. Cari orang-orang yang mau mengimani kebenaran Islam dan mau menjalankan hukum-hukum Islam terutama dalam masalah-masalah keluarga. Karena inilah cara mendewasakan diri. Nek gur ora cocok menengke, ora cocok lunga kok omah, ora cocok ora masak, ora cocok ora blonjo bojo, ya ora ngono kuwi. Saya sudah bilang nek kaya ngono kuwi carane uripmu nanti ya tetep ora padha, ora beda karo wong umum sing ora tau pengajian. Wong dalam menjalankan hukum-hukum rumah tangga ya padha wae dengan orang umum kok. Kok abot men Ustaz? Ya abot lah wong ganjarane swarga nek enteng gambar apa ganjarane apa kipas angin kan tak kandhani ngono nek iki. Iki abot, ya justru abot itu mendewasakan. Begitu. Oke, ini materi kita berkenaan dengan menikah itu untuk mendewasakan diri. Ya. Jadi carilah pasangan-pasangan yang mau bersama-sama berproses dengan cara menghadapi masalah yang datang satu demi satu. Oke, Mas Wisnu ada pertanyaan? Ini satu pertanyaan. Assalamualaikum. Apa hukumnya kalau dalam rumah tangga istri selalu memerintah suami dan mengendalikan suami, sedangkan kepala rumah tangga sepenuhnya tak suami? Dan pertanyaan kedua, apa hukumnya kalau suami pelit sama istri, sedang kewajiban suami adalah memberi nafkah istri? Sekian pertanyaan, saya mohon maaf penjelasannya. Atau mulai muncul sing aneh-aneh. Hukum aslinya
dalam konsep Islam itu kan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Yang mengatakan seperti ini adalah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Percaya saja deh bahwa Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana istri yang dominan mengatur suami, secara hukum dasar ini tidak benar. Karena perempuan itu tidak akan maksimal ketika berperan sebagai pemimpin. Tidak akan maksimal, tidak seperti laki-laki. Kalau Anda menyebut nama-nama perempuan yang jadi pemimpin, coba apple to apple dibandingkan dengan yang selevel. Misalnya maaf, Anda nyebut, lah itu Megawati Soekarno Putri. Ya nek Megawati dibandingin Soekarno ya ora ning apa-apane kok. Lah nek nyebut Megawati karo satpam komplek jenengan ya iya no, bandingane kuwi apple karo apple bosok gitu loh. Sekarang Anda bandingkan Soekarno dengan Megawati, ndak ning apa-apane. Ratu Saba dengan Sulaiman. Ya Ratu Saba itu jadi ratu ketika belum menikah dengan Sulaiman. Ketika menikah dengan Sulaiman ya jadi istrinya Sulaiman, yang mimpin ya tetap Sulaiman gitu loh. Jadi jangan terkecoh ada beberapa perempuan yang tampak hebat. Ya karena Anda membandingkan laki-laki yang tidak hebat. Kalau Anda bandingkan dengan laki-laki yang selevel, dia tetap akan kelihatan kekurangannya. Jadi perempuan mendominasi laki-laki itu ya sebenarnya bukan perbuatan yang baik. Karena bagaimanapun karakter quality bahan-bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan perempuan itu kan berbeda dengan bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan laki-laki. Laki-laki diciptakan dari tulang dari tanah liat yang kering, sementara perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Nah terus gimana? Yang perlu dilakukan justru mengajak berdialog mereka berdua. Kok sampai terjadi seperti itu? Kenapa? Bisa jadi perempuan ini memang kategorinya dominan dan kemudian dia istilahnya itu pengen menguasai laki-laki, dan biasanya kayak gini ini muncul dari pola pendidikan yang dia peroleh dari orang tuanya dulu. Qadarullah baru 2-3 hari yang lalu saya mendapatkan orang yang konsultasi, itu dia umurnya 40 tahun nikah dengan gadis berumur 20 tahun. Untuk daun segar, daun muda, daun muda ya sosok pahit barang. Akhirnya dia mengeluh pernikahannya nggak bahagia. Kenapa? Karena istrinya dominan, suka ngatur-ngatur suami, dan ternyata itu keplek karo ibu. Jadi mertuanya memang begitu. Jadi ketika dia menolak, ibunya bilang, ayah itu dibegitukan sama mama juga nggak apa-apa, begitu. Loh itu ayahmu, nek aku beda. Jadi biasanya perempuan-perempuan model-model dominan seperti ini, mungkin dia memang berasal dari papa ibu, di mana ibunya lebih dominan, jangan nurun ke dia. Atau memang dia mengalami satu situasi dalam hidup yang membuat dia harus mengambil keputusan-keputusan karena tidak ada laki-laki yang bisa mengambil keputusan bagi hidupnya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang suaminya ini kurang kuat dalam memimpin, kurang qawwam. Jadi kita bisa menyalahkan istrinya yang dominan, tapi kalau kita mau jujur bisa jadi suaminya didominasi ya menang wae kok. Misalnya ketika suami tidak melakukan 2 tugas utama sebagai pemimpin keluarga. 1 mendidik keluarga, 2 memberikan nafkah. Jadi suami itu mendidik istrinya, dek kamu lakukan ini membuat kamu masuk surga, dek kamu tidak boleh melakukan ini membuat masuk neraka. Lah nek suami tidak melakukan ini, istri kan bingung, minta dibimbing. Akhirnya kan istrinya, aku mangkat pengajian. Oh cuma mangkat, lah ngopo nyang omah aku ora ngajari apa agama, aku tetep mangkat. Lah kan karena suaminya tidak menjalankan peran ini. Atau yang kedua, karena suaminya tidak ngasih nafkah. Ingat toh stiker yang pernah saya baca, sak bagus-bagusnya wong lanang ora duwe duit ingah ini. Lah nek perempuan yang kerja, perempuan yang punya uang, suaminya tidak, wis toh suatu saat mesti kewibawanya akan jatuh. Jadi ini kasus umum. Jadi kita nggak ngerti detailnya seperti apa. Secara umum memang perempuan tidak boleh dominan, tetap laki-laki yang mengambil keputusan. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan itu salah satunya adalah al-hakimu 'alaiha, yang mengambil keputusan. Tapi kalau kita mau adil dan menilai secara seimbang, ini ceritanya ditambahi dalile. Kapan? Itu sejak menikah dominan atau baru saja sejak suaminya nganggur? Coba cek mertuamu seperti apa, istrimu tuh nirun mbok ya apa dudu. Terus berapa
kemampuan istrimu untuk mengikuti pengajian terwarnai nggak oleh materi-materi pengajian macam-macam sampai kita tanya, nanti baru kita bisa simpulkan. Tapi secara umum memang begitu, Pak. Bahwa yang namanya perempuan jangan dominan dalam rumah tangga, nggak sesuai dengan bangunan penciptaan Allah untuk kamu. Tetapi tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya bisa jadi sini dominan karena memang suaminya pantas didominasi. Soalnya apa? Lelet, lemot, letoy. Yang masalah apa? Mikirnya suwe. Mas iki nang masang ini anak sesuk kon bayar SPP nek telat bayar ki ora entuk ikut ujian ngopo sik tak takon mbokku sik alah mbok wis mati sisan gitu loh malah ngene kayak acara menghidupkan mayat lagi gitu loh ya kan ngene ae kae lho bocah-bocah wis dikai surat saka sekolah ora entuk melu ujian nek ora bayar SPP kowe ndirek ora orang didik-didik, ya wis ngene, sesuk aku tak nemu kepala sekolah, tak njuk penangguhan. Ngono kuwi lho sing wong lanang sing jejeg kuwi ngono kuwi lho. Ora aku mumet to sebelum memutmu menular gitu loh. Lah nek pemimpin memut ya akhirnya anak buahnya tertular kemumetanmu no gitu loh. Jadi tidak ada asap atau tidak ada api. Mestinya laki-laki ini ya didominasi karena dia tidak qawam sebenarnya. Belajar lagi deh jadi pemimpin yang baik. Jadi ini kalau jawab kayak gini kan mesti nggak bisa puas, nggak bisa tuntas karena tetap ada variabel-variabel yang kita tidak tahu, Pak. Nek gur ngomong ra itu wong wedok kuwi dominan. Terus sing enak tekan ngomong, "Lho, ustadmu ngomong ra itu dominan." Lah ya ora dominan nek kowe ya kaya ustad, lah kowe gur kaya ngene murid ustadnya ngantukan gitu ya. Itu jadi masalah. Maka enggak bisa sebenarnya tanya jawab model-model begini itu enggak menyelesaikan masalah. Mesti jawabnya cuma jawaban normatif. Jawaban secara standar. Lah kalau ada pengecualian-pengecualian itu tetap harus ada variabel-variabel yang kita temukan dalam sesi wawancara atau konsultasi. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi apa, Mas? Suami yang pelit sama istri. Oke. Ya kalau suami pelit sama istri itu diartikan pelit itu seperti apa? Karena aslinya kan laki-laki berkewajiban menafkahi istri. Nah selama suami memberikan jatah nafkah kepada istri, tidak bisa dianggap pelit sebenarnya. Dianggap pelit itu kalau dia tidak menafkahi. Ada sih orang menafkahi tapi pelit itu karena dia ngomong karo bojone, "Nyota kei duit. Ning bar kuwi nek blonjo sing ati-ati dicukup-cukupke." Loh Mas, rasah kowe ngomong kaya ngono, nek kowe mudeng bojo duit sing mbok keke bojomu kuwi engko dadi deke bojomu, rasah mbok kon nirit-nirit mesti dirit-irit dhewe wong nek wis turah dipek bojo kok. Jadi gini loh, misalnya Anda ngasih sama istri taruhlah 1 juta. Terus istri menggunakan itu untuk operasional selama 1 bulan. Kok turah 500.000? Yang 500.000 kan jadi milik istri Anda. Itu nafkah buat dia kok. Dan nafkah itu kan bukan uang belanja. Nafkah itu adalah kompensasi ketaatan dan pelayanan. Jadi istri Anda bikinkan kopi, istri Anda menyucikan baju, nyetrikakan baju, istri Anda ngepel lantai, ngomong anak, masakan, istri Anda sampai nanti mau ditiduri Anda nanti malam. Lah nafkah itu ganti itu. Jadi nek wong lenang pelit, itu berarti ilmu matematikanya ra mlaku. Karena kalau pekerjaan istri ini disubkontrakkan, diberikan kepada pihak ketiga, menghitung dhewe nek jenengan masuk angin karo dipijet, kuwi sekali pijet 100.000 nek sedina nek seminggu pisan berarti ping 4, ping sesasi kuwi nggo ganti pijetane bojomu karo bonus kerokan wis 400.000. Nek bojomu nyetelika karo ngumbahi rapi licin, itu nek per kilo 3.000 gandeng kowe senengane nganggo jin abot-abot berarti 100 kilo. Kuwi nggo ganti bojomu nyetlikake karo apa jeneng ngumbahi kuwi wis pira 300.000. Lah nek bojomu ayune kaya artis, kowe nuroni bojomu kuwi nek kaya artis 80 juta. Gitu loh, Mas. Jadi nek ada laki-laki pelit itu saya mikir deh iki matematikane piye gitu loh. Iki nggo ganti sing bagian ngendi? Coba kowe ngomong sadurunge nikah. Aku ngetak blonjo meneh, ra mungkin ana wong wedok sing gelem ganti bojomu nek caramu ngono. Jadi laki-laki pelit itu bukan laki-laki yang baik, ndak gentle gitu loh. Nek wani nikah ya wani blonjo. Nek ora blonjo mergo duwite kurang, ya blonjo dengan nafkah batin. Dek aku durung iso nukake berbek kremes, Dek. Iki enenge gur
Arab ngomong gereh we dadak diganti istilah. Iki apa? Ikan laut yang diasinkan. Biar kita berwibawa ikan laut gitu loh Pak. Ini diasinkan. Terus nanti adegannya disuapin gitu loh. Sabar ya Dik, muga-muga ngene iki ora suwe. Ngono loh. Sing iri tanda tak mampu, gitu aja ya. Jadi gitu, jadi menghadapi suami seperti ini berarti caranya merubah cara berpikirnya bahwa kewajiban dia memberikan nafkah, titik. Jadi dia belum sadar bahwa kewajiban nafkah sudah diberikan istri, wes sudah tidak bojo. Anda tidak perlu tahu, tidak perlu ngurusi juga uang itu dipakai buat apa, uang dia sendiri kok. Kalau sudah Anda berikan kepada dia berarti sudah menjadi milik dia. Wallahu a'lam bishawab. Gitu? Oke. Ya, udah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Mungkin ada door prize yang mau dibagi atau apa, saya tidak tahu. Mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Dari saya cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.